Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darujata Kakamarda, mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server. Sebelum itu, ada pun bagian yang saya jelaskan antara lain pengertian fungsi dan cara kerja web server, pengertian serta cara kerja HTTP dan HTTPS, pengertian fungsi dan cara kerja DNS, dan simulasi web server dan DNS server menggunakan Kisco Packet Tracer. Pengertian web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari hardware maupun sebagai bagian dari software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi, semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Kemudian fungsi dari web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum, fungsi web server adalah sebagai berikut, yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, dan membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Lalu juga melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Kemudian cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan request ke server yang kemudian diproses oleh web server. Selanjutnya, HTTP request dikirimkan ke web server. Lalu, sebelum memproses HTML request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Dan pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP adalah protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Dan pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Kemudian pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. Pengertian lain dari HTTP adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file yang di dalamnya mencakup teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web atau WWW. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka menggunakan HTTP. HTTP juga merupakan protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP atau IP dari protokol atau protokol dasar untuk internet. Kemudian HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Dan port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Kemudian cara kerja dari HTTP dan HTTPS.
Secara singkat, berikut cara kerja protokol HTTP, yaitu klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Kemudian, daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirimkan kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP atau web browser. Selanjutnya, cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh beda. Hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Kemudian pengertian dari DNS. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, kita perlu mengetikkan IP address pada sebuah website. Dan cara ini cukup merepotkan karena perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Lalu NS adalah sistem yang meringkas semua itu. Kini kita tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan kita ingin mengakses Google. Alih-alih menulis IP address ke dalam address bar, kita hanya tinggal memasukkan alamat google.com saja. Kemudian fungsi DNS. Fungsi DNS adalah sebagai berikut, yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, lalu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Lalu di sini cara kerja dari DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, dan DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari rekam informasi yang pernah tercatat di sistem atau cache. Lalu pada DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau ISP. Lalu apabila informasi yang dicari tidak bisa ditemukan di ISP, maka sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Dan di sini root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap DLD seperti .com, .org, .edu.id, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang diminta di awal. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tentu saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Selanjutnya adalah simulasi web server dan DNS server menggunakan Kisco Packet Tracer. Nah, di simulasi kali ini kita menggunakan skema yang sama pada video sebelumnya, yaitu menggunakan 2 buah server, 3 buah router, dan 3 buah PC. Nah, pertama-tama kita akan mengubah nama dari server 1 ini menjadi DNS server. Dan pada server 2 kita ubah menjadi web server. Kemudian pada web server
kita buka, lalu kita klik service. Nah, pada HTTP dan HTTPS ini, apabila belum on, kita on kan. Kemudian kita pergi ke index, lalu klik edit. Nah, di sini ada perintah index HTML-nya. Kita ganti menjadi seperti berikut. Kita pastekan di sini. Kemudian save, lalu klik yes. Kemudian kita close dan kita pilih PC 1. Kemudian pada desktop kita pilih web browser. Lalu kita ketikkan URL-nya yaitu 43.43.43.1. Kemudian klik go. Nah, di sini akan muncul output index HTML yang kita masukkan tadi. Dan ini 43.43.43.1 adalah IP dari web server yang kita ganti namanya di server 2. Lalu kita close. Dan untuk simulasi DNS server, kita pilih DNS server. Kemudian pada service, kita pilih DNS. Nah, di sini kita on-kan untuk DNS service-nya. Lalu kita masukkan resource record-nya, yaitu dengan nama yang pertama, jarcom.com, dengan tipe A record, dengan address yaitu 43.43.43.1. Kemudian kita klik add. Nah, lalu kita masukkan lagi resource record-nya dengan nama www.jarcom.com. Tetapi di sini menggunakan tipe CNAME dengan hostname jarcom.com. Lalu kita klik add. Kemudian kita close. Kita pilih PC pertama dan kita setting DNS servernya. Kita setting DNS servernya menjadi 33.33.33.1. Di sini untuk server 1 untuk DNS servernya. Kemudian kita close. Kemudian kita pilih lagi PC 1. Lalu kita masuk ke web browser dan kita ketikkan URL jarcom.com. Lalu kita klik go. Kita tunggu sampai muncul. Kita tunggu saja. Nah, di sini berhasil juga. Lalu kita close. Lalu kita pilih PC 1 lagi, lalu ke web browser dan kita masukkan URL yang kedua tadi yaitu www.jarcom.com. Lalu kita klik go. Nah, untuk www.jarcom.com-nya ini juga berhasil. Dan sekarang kita akan mencoba mengeceknya apakah ini berhasil dengan cara kita ke PC 1, lalu klik command prompt, dan kita ketik nslookup spasi jarcom.com. Kemudian kita enter.
Nah, di sini sudah terlihat servernya yaitu 33.33.33.1 dengan URL jarcom.com dengan address 43.43.43.1. Kemudian kita coba lagi ketik nslookup yang www.jarcom.com. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini juga sudah ada servernya yaitu 33.33.33.1 dengan nama URL jarcom.com dengan address 43.43.43.1 dengan alias jarcom.com. Nah, di sini kita sudah berhasil mensimulasikan web server dan DNS server. Sekian penjelasan web server dan DNS server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.